masih pulang siang ya. Kalau bulan puasa biasanya pulangnya lebih cepat ya Pak. Tapi ini tampilasi juga ya. Ini kita kena cipratan ya. 100 like kita bakal bikin di bawah hujan. Kita take podcast udah-udahan. Nah, di minggu ini kita akan membahas Pak soal komparasi antara Ramadan saat kita dulu kecil sampai sekarang kita dewasa nih, kira-kira perbedaannya apa aja sih? Kalian kan kalau dewasa juga ada beberapa teman-teman yang merantau juga kan Pak. Ada yang saat buka puasa itu tetap masih kerja dan lain-lain. Yang dulu mungkin waktu kecil mereka bisa bersama keluarga, sekarang dewasa karena tuntutan pekerjaan, tuntutan pendidikan dan lain-lain, sehingga tidak memungkinkan mereka untuk buka bersama keluarga. Dulu tuh waktu kecil ya kita tuh masih meronta-ronta, ya nggak bisa nahan, benar. Pengen buka diem-diem, benar-benar. Halo semuanya. Halo. Kembali lagi di podcast Apa-Apa bersama gue Nova Lilang dan gue Azlan Nafi. Dan seperti yang kalian lihat, ini episode spesial lagi. Spesial terus ya. Karena bukan cuma direkam di malam hari, tapi juga ini under the rain, hujan deras. Iya. Bisa dilihat background, coba mungkin dilihatkan dulu tahu. Di pendengar ribet tapi ya. Nah, Azril, di bulan ini kita kan akan membahas topik-topik seputar bulan Ramadan. Betul. Nah, khusus di episode ini kita akan bahas apa nih, Azril? Nah, di minggu ini kita akan membahas soal komparasi bisa dibilang ya antara Ramadan saat kita dulu kecil sampai sekarang kita dewasa nih, kira-kira perbedaannya apa aja sih? Apa yang lo dulu jalanin dan lo tunggu-tunggu saat kecil, dan sekarang dewasa apa yang lo tunggu di puasa itu sendiri? Kalau misalkan yang ditunggu sih menurut gua yang pasti azan maghrib. Ya, itu kesamaan berarti ya. Iya. Kesamaan azan maghrib ya. Menurut gua tua muda, laki wanita, kalian ditunggu-tunggu pada saat bulan puasa pasti azan maghrib. Ya. Tapi ada perbedaan menurut gua proses menunggunya itu, Rel. Ya gitu. Ya. Kalau misalkan waktu kecil dulu kita tuh kayaknya setelah azan asar, ya, itu kayaknya waktu tuh terasa lama. Benar. Ya kan? Benar. Justru mendekati maghrib itu waktu kayak rasanya lama banget kan? Ya. Nah, jadi sebenarnya kita di satu sisi ada excitement juga. Benar. Menunggu azan maghrib. Nah, perbedaannya dengan yang zaman sekarang menurut gua adalah kita ini udah disibukkan dengan berbagai aktivitas yang membuat justru kita nggak sadar tiba-tiba udah setengah enam. Yang kita itu betul yang memangkas waktu gitu. Kita lagi ngapain tiba-tiba udah jam segini gitu. Ya. Tapi lu masih ngerasa nggak sih kalau dulu waktu kecil yang lu mention soal kok waktu terasa lama gitu? Kayaknya jam 4 tuh lama banget, jam 5 lama banget. Kalau sekarang lu tuh merasa lebih cepat, atau sebenarnya kayak kok masih jam segini ya gitu, kok masih jam 2 siang ya gitu, jam 3 atau lebih cepat malah? Kalau gua justru ngerasa lebih cepet ya. Karena sehari-hari kan ya ada aktivitas, ada yang dikerjain. Benar. Tiba-tiba kalau gua kadang 4:30 gitu. Justru lebih cepat. Kalau lu melihat perbedaan antara waktu kecil sama waktu sekarang nih menunggu buka puasa seperti apa? Nah, kalau dulu gue kecil itu waktu sekolah itu kan pasti persiapan adalah ini gue siap gak ya kalau misalkan diledekin sama teman-teman soal puasa nanti gitu. Karena kan ada kalau yang wanita kan ada yang nggak puasa. Nah, itu gue siap gak ya misalkan mereka ngeledekin mau makanan aja makanannya enak gitu baunya gitu kan. Itu gue siap gak ya untuk tidak tergoda gitu istilahnya. Terus juga kan pasti di beberapa teman kita ada yang nakal aja yang nggak puasa gitu kan, yang bawa minuman lah, bawa makanan segala macam kayak gitu-gitu. Terus kayak ditawar-tawarin gitu. Jadi gue harus mempersiapkan diri untuk ya udah mereka mau makan gitu, gue gitu. Sama lebih ke arah ini sih Pak. Kan kalau dulu kita sekolah ada istirahat dan makan siang. Nah itu kayak ngisi waktu untuk makan siang itu ngapain gitu. Dan waktu sekolah dan kuliah adalah gue pakai untuk tidur. Ya kan di kelas karena abis sholat zuhur biasanya kalau di sekolah habis selalu makan karena puasa, ya udah ke kelas, balik ke kelas dan tidur aja.
itu main HP, nyanyi gitu kan. So, nyanyi apa kalau begitu? Gue kemarin nyanyinya itu bener ya. Lu Britpop banget ya. Kata kalau lu gimana Mal? Oh kalau gue sih waktu sekolah ya kalau itu sama sih Cedil. Sama ya. Dengan lo ya ada beberapa hal yang kita lakukan untuk menunggu buka puasa. Benar. Dan kalau dulu kan kita masih pulang siang ya. Iya. Masih pulang siang. Ya kalau buka puasa biasanya pulangnya lebih cepat daripada. Tapi ngomong ini tampias juga kan ya. Ini kita kena cipratan ya. Tapi nggak apa-apa. Untuk menenangkan kita rela. Kita rela untuk tampias. Bener. Apa namanya status like kita bakal bikin di bawah hujan. Kita take podcast udah-udahan. Oke, tapi ya, balik lagi ke masalah menunggu. Menurut gua perbedaannya sebenarnya kalau dulu tuh kita masih banyak waktu lowong aja sih. Betul. Dan banyak aktivitas yang kita lakuin ya, Pak. Iya. Ngabuburit. Ya, ngabuburit benar. Sekarang kayaknya kita udah gak punya waktu ya. Iya, karena kan kalau yang kerja juga dari pagi sampai sore kerja nggak ada waktu untuk ngabuburit. Paling ngabuburitnya waktunya weekend doang gitu. Dan kadang weekend pun udah ada kegiatan lain gitu kan. Misalkan book bersama keluarga, ada acara keluarga, book bersama teman gitu yang waktu ngabuburitnya berkurang gitu. Dan mungkin ya dulu kalau sekolah yang nunggu buka puasa, apalagi kalau misalkan dulu kan beberapa sekolah ada kan handphonenya dikumpulin tidak ini, jadi udah kalau nggak ada pakai tidur ya kita main game aja, main apa kek, main tebak-tebakan kan segala macem pokoknya. Dan di situ menurut gua esensi semuanya itu sih Bang, ya, bonding. Ada sebuah bonding pertemanan itu terjadi di saat-saat kita tidak ada gadget. Gua setuju. Karena interaksi seperti yang terjadi. Jadi itu menyebabkan guyup ya. Tapi real, ada satu hal lagi yang menurut gue sangat kerasa perbedaannya kalau buat gue ya. Oke. Yaitu tentang rasa lapar kita. Oh iya, benar. Kalau menurut gue pada saat kecil itu kita kayak jam 12 atau jam 2 itu gampang banget lapar. Benar. Kalau gue lebih ke haus sih. Ya haus juga. Haus banget itu. Jadi kayak perut kita mungkin belum terbiasa ya kali ya. Mungkin masih kecil gitu kan. Ya. Masih butuh nutrisi. Protein, makanan bergizi gratis ya tapi ke situ lagi joknya. Dan kalau sekarang sih gue ngerasanya kayak kita lebih kuat gak sih? Ya karena udah terbiasa kan, udah makin dewasa dari tahun ke tahun selalu menjalani bulan puasa. Dan ya itu sama satu lagi nih Pak, katanya sih dari niat gitu. Karena kalau dulu waktu kecil kita tuh niat puasa ya karena ya udah menahan lapar dan haus aja. Tapi sebagai dewasa kita mau tahu bahwasanya niat puasa itu tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi juga menahan diri, terus berbuat baik dan lain-lain dari ibadah itu, sehingga rasa lapar dan hausnya itu tidak lagi menjadi pantangan utama gitu. Bagaimana kita bisa mengendalikan diri saat bulan Ramadan? Setuju banget. Nah ngomong-ngomong soal mengendalikan diri, memang tergantung juga sama emosi kan sih? Benar. Kayak dulu tuh waktu kecil kayak kita tuh masih meronta-ronta. Iya. Nggak bisa nahan. Benar. Pengen buka diem-diem. Benar. Buka diem-diem ya. Jadi nggak tahu kenapa ya. Ya mungkin karena masih belum terbiasa. Masih kecil gitu. Jadi rasa emosional dan mental kita nih masih kayak pengen buka sebergedor gitu ya. Masih menggebu-gebu benar. Kalau sekarang kita lebih bisa mengontrol itu ya, lebih bijak. Kenapa? Aku pertama kali puasa itu umur berapa? Dari gimana pengalaman pertama kali puasa pertama kali dan puasa pertama kali tuh dalam 1 bulan. Nah, itu berbeda tuh. Iya. Kadang ada beberapa orang yang pertama kali puasanya itu misalkan saat kelas 1 SD, tapi dia nggak full, nggak full 1 bulan atau nggak full 1 hari. Lalu inget gak kapan pertama kali lo coba puasa dan kapan pertama kali 1 bulan penuh puasanya? Kalau ditanya kapan, gue kayak lupa sih. Oh gitu. Persisnya kapan gue lupa. Cuma yang pasti SD ya. Oke. Itu gue ngeras. Kayaknya seinget gue dulu gue masih dilatih untuk setengah hari dulu deh. Oh harus setengah hari dulu. Tidak harus dipaksakan seharian ya. Jangan harus dipaksakan. Karena kan semuanya butuh adaptasi ya. Untuk supaya perut kita nih terbiasa juga untuk menahan tidak masuk makanan dalam beberapa jam. Ya. Terlebih lagi pada masa kecil itu kan ya perutnya masih butuh gizi ya, masih banyak nutrisi dan protein ya. Tapi kalau misalkan ditanya kapannya, seingat gue sih kayaknya mungkin kelas 3 kali ya. Aku SD ya, kelas 2 gue
Gue nggak ingat pasti juga kapan. Emang kalau lu ingat kapan ya? Gue inget banget. Mungkin gue pertama kali puasa itu kayaknya pas zaman TK. Itu pertama kali puasa dan itu. Iya tadi ya? Iya kayaknya zaman TK. Satu kali ya kalau gue boleh koneksi ya. Tapi itu enggak. Itu tuh awal-awal sama kayak lu tuh nggak diporsi untuk 1 hari. Dicoba dulu gitu kan. Jadi untuk terbiasa. Lama kemudian kayaknya kesadaran kemudian coba untuk 1 hari. Dan kayaknya ya awal-awal SD tuh udah mulai coba 1 bulan gitu. Kalau misalkan dalam 1 bulan tersebut kita terhindar dari sakit, kan kadang ada aja sakit yang kita nggak full kan sebulan terus kepikiran OPT gitu kan. Enggak sih lu kecil gitu gak sih kalau kasih lu sakit atau lu nggak sebulan gitu? Enggak sih, lu nggak ya? Nah, kalau gue cuek kan lebih nggak peduli ya. Belum ada overthinking gitu real kayak gue dulu kayak kecil kayak misalkan puasa gue nggak full tuh kepikiran gitu gitu. Karena mungkin gue mikirnya kayak gimana gantinya segala macam gitu kan, kayak nggak ada waktunya, terus juga kayak teman-teman yang lain bisa full gue enggak gitu. Terus ya bahkan sampai maksa kalau lagi gak enak badan dianjurkan tidak puasa, gue tetap untuk ngomong gitu, padahal ya nggak boleh sebenarnya gitu. Bocil yang taat ya gitu ya. Pas itu ini nggak taat. Tapi enggak sih, menurut gue pengalaman pertama puasa itu menjadi titik awal ya bagi kita untuk memahami esensi dari puasa. Benar. Karena lambat laun kita bukan cuma diajarkan untuk menahan lapar ya, tapi juga menahan emosi, kesabaran, betul. Nafsu ya. Nah, pada saat puasa zaman dulu juga real ada perbedaannya, itu tentang pertemanan. Gitu. Ya. Kayak dulu semakin teman-teman kita itu nggak puasa, kemungkinan besar kita nggak puasa. Biasa ya. Terbawa terinfluence. Nah, berbeda dengan sekarang, menurut gue itu udah tergantung keimanan masing-masing ya. Nah, mau teman setongkrongan kita puasa atau enggak, kalau memang niatnya kita puasa, tetap puasa. Gitu. Menurut gue gimana? Gue sepakat soal itu karena memang dulu tuh kita zaman kecil gampang banget terinfluence gitu. Makanya kan orang tua kita tuh selalu mengajarkan bahwa jangan ikut orang lain atau jangan percaya sama orang lain selain orang tua sendiri dan lain-lain kan. Karena memang kita zaman kecil tuh lagi apa gampang banget terpengaruh gitu kan. Apalagi kita tahu soal teman-teman yang mempengaruhi. Makanya tadi yang gue bilang mention di awal-awal, ke sekolah tuh mempersiapkan diri untuk tidak tergoda sama hal seperti itu gitu. Dan mungkin kalau sekarang bukan terinfluence tapi keputusan sendiri ya. Kalau mau tidak puasa tuh udah dengan secara kesadaran sendiri. Udah dewasa lah ya. Iya. Dan ada satu hal lagi Ril, yaitu yang buat perbedaannya itu soal bagaimana kita memaknai bulan puasa. Oh gitu. Ya. Kalau dulu gua pada saat itu tuh menganggap bulan puasa ini sesuatu yang berbeda dan fun. Fun ya. Tapi bukan berarti sekarang nggak fun ya. Nah, maksudnya fun dalam artian kalau kita seperti di episode sebelumnya, habis tarawih ada main perang sarung, main petasan. Nah, berbeda dengan sekarang tuh lebih kepada memaknai bulan puasa ini sebagai bulannya mencari amalan dan ibadah. Ya, mendalami ibadah itu sendiri ya, mendalami ibadah puasa. Ya, sepakat sih gue soal itu benar. Dulu kayak kecil tuh kayak looking forward itu buka tarawih terus langsung main sama temen gitu kan, ngabuburit, puasa segala macam. Tuh sama yang gue nanti-nantikan dulu tuh kayak kultumnya. Itu kalau udah mulai kultum kan, lagi udah buka. Terus kalau sekarang mungkin lebih ke arah invariannya aja sih, maksudnya kayak kalau dulu kecil gue seneng banget. Sekarang tuh kalau udah ada kultum berarti udah harus beli taji, udah harus mempersiapkan segala macam. Dulu kita kecil kayaknya dikerjakan sama orang tua gitu kan untuk buka segala macam. Terus sekarang udah harus mandiri, nyiapin bukaan, nyiapin minuman dan lain-lain sendiri gitu. Dan ya harus lebih bertanggung jawab, betul gitu. Nah, ngomong-ngomong soal tanggung jawab, hal terakhir yang paling membedakan itu menurut gua adalah soal tanggung jawabnya Rel. Oh gitu, gimana? Tadi lu sempat mention tentang waktu masih kecil itu biasa kita menjelang buka itu ya udah nyantai gitu. Benar. Kalau sekarang berbeda adalah kita mempunyai tanggung jawab untuk ya mungkin mempersiapkan takjil, ya mempersiapkan buka. Dan yang paling penting adalah tanggung jawab untuk menjaga keharmonisan keluarga. Jadi kita tuh kalau dulu kecil tuh ya udah bulan puasa santai aja. Iya benar. Nggak ada beban apa-apa gitu kan. Kalau sekarang menurut gua ya bukan beban juga sih, tapi lebih kepada kita punya tanggung jawab untuk kalau ada waktu untuk buka bareng keluarga kita sebisa mungkin gitu ya, sebisa mungkin ya benar. Nah, menurut lu seperti apa nih melihat tanggung jawab yang berbeda antara waktu kecil sama sekarang? Pertama, gue sepakat soal yang sama keluarga gitu ya. Kalau bisa kita abstain karena memang
waktu buka puasa bersama keluarga tuh ya priceless gitu ya, yang kita harus cherish every moment gitu. Kalian kan kalau dewasa juga ada beberapa teman-teman yang merantau juga kan Pak, ada yang saat buka puasa tuh masih kerja dan lain-lain, yang dulu mungkin waktu kecil mereka bisa bersama keluarga, sekarang dewasa karena tuntutan pekerjaan, tuntutan pendidikan dan lain-lain, sehingga tidak memungkinkan mereka untuk buka bersama keluarga. Nah itu jadi apa ya, perbedaan gitu ya, buka puasa itu sendiri atau vibe Ramadan saat kita kecil dan dewasa gitu. Bener banget. Ya mungkin kalau ngomongin soal perbedaan antara masa kecil dan masa sekarang, mungkin itu kali ya. Tadi kita udah sempat mention tentang perbedaan waktu menunggu buka puasanya, waktu ngabuburitnya, dan menunggu bukanya, ya, sampai tentang bagaimana kita memaknai bulan puasa ini. Mungkin itu aja untuk episode kali ini. Ya, benar Panila dan gue Azhar Rafi. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk komen, like, dan follow semua platform sosial media kita. Ada di YouTube, Subrek, kemudian follow kita, ada di Spotify juga, all platform podcast, dan juga di Instagram dan TikTok. Bener banget. Oke, itu aja. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.